ada kesempatan untuk buka kamera. Kalau teman-teman ada kesempatan buka kamera, silakan boleh ya sambil memperkenalkan diri sebelum saya mempersilahkan Bunda Latifah untuk memberikan materi. Jadi sekarang sesi kenalan dulu. Boleh ya, satu-satu mungkin nanti disebutkan namanya, asalnya, dan motivasinya untuk menulis itu apa. Baik, mungkin dari yang saya lihat pertama dulu ya, mulai dari Mbak Sri Rahayu, boleh silakan Mbak. Halo? Oh, nggak kedengar ya. Mungkin Mbak Rinda, silakan Mbak Rinda. Maaf teman-teman, apa suara saya nggak kedengar? Kedengeran, Mbak. Dengar, Mbak, dengar. Oh, kedengar. Oh iya. Heeh. Baik, silakan kenalan dulu. Saya pikir saya ngomong sendiri gitu, apa nggak kedengar gitu. Syukur deh. Ini memang jam-jam rawan ya, jam rawan ibu-ibu mandiin bocah ya. Jadi saya paham betul deh. Nggak apa-apa, disambi-sambi ya. Semoga dimudahkan. Baik, silakan Mbak Rinda, kenalan dulu. Iya, maaf tadi saya sudah dengar suaranya, tapi saya pakai HP, saya bingung lupa cara suara sama on kan videonya, jadi saya masih mencet-mencet tadi. Iya, nggak apa-apa. Silakan Mbak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, bunda-bunda solihah semua. Saya Rinda Eka Cahniago. Biasa dipanggil Bunda. Di sini udah sore, jam 5:07. Masya Allah. Di mana emang Mbak Rinda? Di Samarinda, Kalimantan Timur. Oh, Masya Allah, orang Kalimantan nih, luar biasa. Anggota IIP juga ya? Iya, Anggota Ibu profesional? iya benar sekali. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah bisa silaturahmi dengan IIP Kalimantan nih. Dari Foundation 12. Masya Allah. Kelas 10. Nah, usia saya 30 tahun, saya masih single. Mohon doanya bunda-bunda semua. Amin. Semoga dimudahkan. Tadi pertanyaannya, oh ya, motivasi saya untuk mengikuti kelas menulis ini tentunya untuk menambah ilmu saya, mengasah ilmu saya, dan menambah pertemanan kita di dunia maya ini. Banyak teman, banyak rezeki insya Allah. Tuh, Anda sudah. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Rinda. Silakan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya Mbak Novi Nur Laila. Masih di mute Mbak. Belum dinyalakan tuh. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, aku tinggal di Bekasi, ibu 2 orang anak. suka ada yang eksis nih. Iya, Bapak. Ya, semoga menambah wawasan aku untuk memberanikan menulis. Dari dulu ada keinginan untuk menulis sesuatu gitu, karena udah emang senang juga menulis, cuman mudah-mudahan dengan ikut kegiatan webinar ini semakin terbuka dan bisa lebih ada ya, motivasi lebih besar karena tahu alurnya ya. Ya. Terima kasih Mbak Novi. Silakan selanjutnya Mbak Yuli. Ya, jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat kenal Bunda Latifah dan semuanya teman-teman. Perkenalkan saya Yulianti dari Bogor. Saya sebelumnya dari Ibu Profesional Foundation 12, matrikulasi 10. Ingin ikutan kelas ini supaya bisa menyalurkan unek-unek ya. Oh, Masya Allah. Sebelumnya kan memang saya lulusan dari sastra Inggris, cuma karena dulu bekerjanya itu di luar ranah itu, jadi ilmunya itu sudah entah kemana. Makanya saya pengen mengulang kembali, belajar lagi dari awal. Itu aja. Semoga saya bisa juga memberikan manfaat bukan hanya untuk dia sendiri, tapi juga untuk orang lain. Gitu.
Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Makasih Mbak Yuli. Baik, selanjutnya Mbak Siti Sofia. Lagi di jalan ya? Baik, Mbak Silviani Agustina. Mak Silvi, silakan. Masya Allah, nah, ada yang ikutan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Diana, Bunda Latifa, dan Bunda semua. Salam kenal, saya Silviani Agustina dari Ibu Profesional Depok. Motivasi ikut kelas menulis, pastinya ingin berkarya ya, biar karyanya nggak cuma bisa dinikmati sendiri, tapi dinikmati banyak orang, bisa menjadi kenang-kenangan untuk diri sendiri, untuk anak-anak kelak, bisa juga bisa ini ikut kelas ini biar bisa memercikan semangat gitu ya, memantik semangat biar terus nggak selesai sampai belajar aja gitu, tapi sampai membuahkan hasil sampai selesai, sampai hasilnya bisa dinikmati oleh banyak orang begitu Bu Nikbar. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah segera terwujud ya Mbak. Amin. Iya, amin. Baik, terima kasih Mbak Ya, Silvi. terima kasih Bu. Ya, selanjutnya siapa tadi ya, udah sampai mana? Mbak Rizka Wildani, silahkan Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka dari Jember, Jawa Timur. Masya Allah, jauh ada orang Jawa Timur. Iya, Mbak. Ini Iya, anggota motivasi IIT saya pengen juga? nulis. Enggak, Mbak. Oh bukan, ya nggak apa-apa. Silahkan. Iya. Motivasi saya ingin ikut ini, pengen pengalaman dia nulis itu kayaknya seru gitu. Cuman belum tersalurkan ya. Semoga nanti Allah mudahkan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Mbak Rizka. Mbak. Ada siapa? Mbak Ocha, silakan Mbak Ocha. Mbak Ocha. Silakan Mbak Reni dulu, Mbak Rini Anggraini. Oh udah ya Mbak Ocha-nya. Maaf Mbak, silakan Mbak Ocha. Halo, Assalamualaikum Mbak Dian Ya, semuanya. waalaikumsalam. Saya Ocha dari Pekanbaru. Masya Allah, jauh-jauh Bunda hari ini ya. Luar biasa. Silakan Mbak Ocha. Ya, mudah-mudahan bisa belajar bersama aja ya sore ini. Makasih. Amin. Ya. Terima kasih Mbak Ocha. Selanjutnya adalah siapa yang belum saya panggil? Mbak Endang, silakan Mbak Endang, bestiku, my bestie, silakan. Mbak Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Endang dari Malang. Motivasi saya ikut di sini karena saya ingin belajar menulis sih. Ya pengen minimal untuk diri saya sendiri gitu loh. Ya syukur-syukur alhamdulillah bisa bermanfaat buat orang lain. Amin ya Mbak, amin. Itu aja. Udah Mbak Endang? Ya, makasih Mbak Endang. Udah Mbak. Baik, silakan Mbak Akmalia Hairunisa. Mbak Akmalia. Oke, lanjut. Coba Mbak Asih. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Ya, motivasi mau belajar nulis dan mencoba menumpahkan releasing stress. One of the way is releasing stress is writing. Di beberapa yang saya baca, jadi mungkin bisa salah satu cara untuk
karena tersalurkan gitu ya emosinya ibaratnya gitu. Jadi mungkin bisa menghadapi anak-anak juga lebih waras lagi. Bismillah. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Terima Afi. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum? Mbak Akmalia mic-nya rusak. Oke, nggak apa-apa Mbak. Ada yang belum? Oh, Mbak Rini Anggraini, silakan Mbak. Assalamualaikum. Ini dia. Waalaikumsalam. Iya. Wabarakatuh. Salam kenal, aku Reni, tinggal di Depok. Oh, tinggal di Depok, Masya Allah, deket dong ya. Iya. Pengen ikutan nulis, pengen punya kenang-kenangan aja buat anak-anak. Sama mau tahu aja gimana sih hasilnya tulisan sendiri. Salam kenal sama yang lain, mudah-mudahan bisa ketemu di dunia sebenarnya, nggak di maya aja. Amin, iya betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rini. Udah semua ya? Apa ada yang belum? Sepertinya sudah semua. Mbak Novi ya? Mbak Novi udah ya tadi ya? Baik. Sepertinya sudah semua. Dan sekarang sebelum Bunda Latifah memaparkan materi, saya akan menyampaikan profil beliau dulu ya. Masya Allah sampai bingung. Saking banyaknya yang sudah beliau lakukan untuk masyarakat ya, Masya Allah. Benar-benar beliau ini kan seorang anggota ibu profesional dan sudah di tahapan ibu pembaharu. Teman-teman yang masih kita matrikulasi harus semangat ya. Mudah-mudahan karena ini sangat menginspirasi sekali. Jadi jangan mentok dulu dari matrikulasi ini. Lihat ada Bunda Latifah yang sudah sampai pada tahap ibu pembaharu, Masya Allah. Baik, izinkan saya sampaikan ya. Nah, aktivitas beliau adalah owner Barkah Food. Kemudian beliau adalah founder dari Pondok Quran Taifah Mansyurah. Kemudian beliau adalah CEO Laksika Publishing, content writer Satu Asa, Peduli Bangsa, writer, editor, dan ibu pembaharu di ibu-ibu profesional. Karya tulis yang sudah dihasilkan adalah penulis buku solo. Yang pertama judulnya adalah Without Allah We Are Nothing di tahun 2020. Dan yang kedua, Meniti Jalan Impian di tahun 2021. Masya Allah. Kemudian beliau juga editor buku Bahagia Bersama Quran, dan lain-lain. Masya Allah banyak sekali. Dan buku antologi yang telah ditulis juga ada sekitar 27 buku. Yang terakhir itu adalah di tahun 2022 saja beliau sudah membuat 3 buah buku, Memoir Mia, Bangkit dari Luka, dan Bakti Terakhir. Masya Allah. Beliau adalah alumni FEM IPB, SMU 48, SMP 81, dan SD NASA. Beliau adalah bunda dari Faiz, Fatih, dan Labib, dan sementara alamatnya di Bekasi, Jatirahayu, Pondok Melati, Bekasi. Masya Allah, tabarakallah. Bunda, suatu kehormatan Bunda bisa hadir di sini dan bisa bersedia untuk membagikan ilmunya kepada kita yang benar-benar awam dunia tulis menulis. Jadi background latar belakang kami akhirnya ingin menulis adalah sebenarnya salah satunya adalah curhat-curhatan gitu ya Bun di grup. Oh kenapa kalau nggak kita tulis saja ya jadi karya gitu, dan mudah-mudahan ini jadi awalan yang baik dan mudah-mudahan kita semua bisa berkomitmen dengan jadwal yang sudah diberikan oleh saya sebagai PJ dan Bunda Latifah sebagai nanti pihak penerbit, sehingga yang diharapkan tadi ya seperti yang teman-teman bilang, menghasilkan sebuah karya itu benar-benar terwujud, karena itu semua terwujud dari kekonsistenan dan komitmen. Gitu ya, kalau dari awal sudah ragu, maka keraguan itu harus ditebas, harus yakin gitu ya. Insya Allah bisa. Dan biar semakin semangat, mari kita dengarkan pemaparan materi dari Bunda Latifah Barkah. Selanjutnya silahkan Bunda. Ya, terima kasih Bunda Diana ya. Nah, silakan Bunda Hafsa juga boleh Bun. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Suara saya jelas nggak ya? Jelas, Bunda? Jelas. Alhamdulillah jelas. Ya, alhamdulillah senang sekali hari ini sore ini bisa bertemu bunda-bunda semua ya, Masya Allah ternyata jauh-jauh gitu. Dan rata-rata banyak yang dari ibu profesional juga ya, Masya Allah ini baru berarti masih baru matrikulasi rata-rata ya berarti ya. Ada Iya, yang betul. ya, alhamdulillah ya berarti tadi tetap semangat ya, tetap semangat. Jadi mungkin di sini kita sambil santai aja ya, bincang-bincang karena saya sebelumnya mau nanya, ada yang sudah pernah nulis bikin buku? Ada yang sudah pernah membuat buku? Belum. Saya sih belum pernah, Bunda. Belum. Belum rata-rata semua sama ya, belum ya berarti ya? Belum. Oke. Ya, insya Allah nanti semoga kalau ini buku perdana dari bunda-bunda semua, semoga jadi sebuah semangat dan semangatnya biasa beda kalau buku perdana tuh sama buku yang selanjutnya tuh beda gitu. Pasti ada ya beda deh, senengnya tuh seneng banget saat kita punya buku. Nah mungkin saya aja ya. Jadi insya Allah hari ini karena memang rata-rata belum semua, kita materinya yang awal ya, yang dasar dulu. Kebetulan saya sebetulnya bukannya ini sama aja sih sama bunda-bunda semua ya, belum ya senang tapi bingung ya, nanti memang bingung. Tapi nanti insya Allah pas sudah memulai dan akhirnya punya buku dan nanti seterusnya punya karya dan insya Allah lebih mudah gitu. Memang ada perlu berlatih. Oke. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri yang tadi sudah dikenalkan ya. Jadi memang insya Allah dulu juga saya juga maksudnya saya di IP, alhamdulillah akhirnya setelah berapa tahun ya, hampir sekarang berarti 7 tahun ya. Saya bisa selesai gitu ya, bisa selesai dan tapi sebetulnya nggak selesai ya. Jadi dan Masya Allah saat kita menjalankan semua konsisten, Insya Allah bisa dan nanti bisa banyak karya juga yang bisa kita hasilkan. Nah hari ini Insya Allah saya akan tentang ini ya, menulis yang awal. Jadi ini masih pemula ya kalau rata-rata. Belum. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Bun. Kelihatan. Ini kecil ya? Iya. Dulu ya ininya. Saya inikan dulu. Ya, lebih jelas, lebih kelihatan. Ya, sudah jelas, Bunda. Ya, oke ya, kita insya Allah bahasnya tentang menulis itu asik loh gitu. Jadi jangan dibikin, aku bingung ya mau ngapain gitu. Tadi yang tadi beberapa bunda bilang kan mau menyalurkan gitu. Apalagi kalau buat ibu-ibu biar sehat ya. Setiap hari itu seenggaknya keluar 20.000 kata gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa ngoceh, ya sudah nulis itu salah satu sehat. Nah, ini salah satu cara saya sebetulnya. Jadi kita bisa nulis apapun gitu ya. Tapi memang kalau kita nulisnya cuma curhat di WA atau di status Facebook atau apa, nah kan sayang kalau kita nggak membutuhkan, nggak mengkhususkan sesuatu gitu. Nah ini ya. Tadi udah ini ya. Oke ya. Nah tadi kira-kira kenapa sih kita harus menulis? Tadi kebetulan saya udah dengar motivasinya kenapa sih harus menulis. Nah udah sebetulnya udah dijawab sama teman-teman semua. Ya tadi sebagai bentuk healing ya, macam-macam deh pokoknya yang saya rasakan. Tapi memang kita harus itu ya, maksudnya kalau mau nulis tuh
emang suka dulu nulis, jangan, karena kalau kita nggak suka nulis nanti jadi beban gitu. Biasanya kalau kita beban malah nggak nyaman. Jadi pertama dikuatin dulu ya. Jadi harus ada strong why-nya dulu. Kenapa sih harus nulis? Tadi hampir sama kata teman-teman, membukukan kenangan, bisa jadi warisan mungkin ke anak-anak, seenggaknya. Karena kan kalau dibilang apa ya, tulisan itu kan lebih ini ya, lebih apa namanya, bisa bisa mengabadikan, bisa abadi. Kita bisa tahu misalnya ada penulis-penulis buku yang zaman dulu udah pada nggak ada orangnya, tapi dengan adanya karya, dengan adanya buku, nah itu sampai saat ini kita bisa dapat gitu ya, apa namanya, ilmunya dari mereka. Begitu juga mungkin kenangan-kenangan kita saat kita tuliskan, mungkin nanti kalau kita sudah nggak ada anak cucu kita, dia bisa baca, oh dulu ibu saya gitu ya, nenek saya, oh seperti ini. Nah itu bisa seperti itu. Kemudian kedua juga tadi self healing, biar tetap waras ya, biar dikeluarkan ininya gitu ya, kata-katanya. Nah itu juga salah satu cara ya, kita biar kuat dulu nih, kita mau ngapain sih nulis ungkapan rasa. Terus juga yang penting juga adalah inspirasi. Banyak orang yang nulis ataupun cuman ngungkapin rasa, dia kesel tapi dia isinya cuman misalnya maki-maki doang, isi ini gini, dia cuman ngomongin orang. Nah baiknya kita nulis tuh, kalau kita kesel sama seseorang atau apa, tapi kita ambil hikmahnya dulu, nanti kita tuliskan. Siapa tahu dari situ ada inspirasi yang bisa diambil sama orang lain. Karena ternyata banyak orang atau belajar itu dari pengalaman orang lain, dia bisa dapat inspirasi. Selain itu, menulis juga merupakan personal branding kita. Biasanya orang kita mau nunjukin kita siapa, nggak perlu saya gini-gini, tapi pelan-pelan aja, misalnya keseharian aja. Kalau memang teman-teman kayak di ibu profesional itu kan Masya Allah ya, diajarinnya memang keseharian, suruh tulisin, bikin jurnal. Nah, sebetulnya tuh sudah dilatih kita buat menulis gitu. Dan saat akhirnya orang, apalagi kalau itu ini kan di share, mungkin orang tahu, oh dia orangnya gini. Nah itu jadi personal branding sendiri. Dan juga menulis bisa mendapatkan penghasilan. Ini sudah banyak ya, apalagi sekarang ada aplikasi-aplikasi kayak aplikasi KBM, jadi nggak harus apa namanya, harus jadi penulis buku besar dulu. Bisa aja kalau kita senang nulis terus dirutinkan dan emang ceritanya bagus, bisa menghasilkan. Dan juga yang terakhir adalah menyampaikan kebenaran. Yang seperti kita tahu kan, misalnya sekarang apalagi kalau ada ibu-ibu ya, kalau zaman masih sekolah, masih mahasiswa, bisa ada demo, ada apa, masih bisa ngomong langsung. Kalau ibu-ibu udah nggak bisa ya, mungkin sengaja lewat kita nyampein harga-harga naik gitu. Nah itu nanti ada yang ngerasa, wah iya nih saya, nah bisa, bukan berarti mengajak orang gimana, tapi oh iya ya, orang bisa terbuka, bisa pencerahan intinya. Nah jadi kenapa harus nulis tadi ya, dengan nulis kita bisa mengikat ilmu yang dimiliki. Kata Imam Syafi'i, ikatlah ilmu dengan menulis, karena ilmu yang ditulis akan tetap tersimpan terus kebenaran daya ingat manusia. Dan dengan menulis kita juga jadi banyak baca ya, dengan mencari literasi. Dengan menulis juga kita memudahkan menyampaikan pendapat dan komunikasi. Jadi nanti akan, walaupun terus terang saya sebetulnya agak jelek public speaking ya, maksudnya suka susah di otak mau ngomong apa, keluarnya apa gitu. Tapi kalau kayak nulis masih agak lebih cepat gitu, dibandingin ngomong. Walaupun apa namanya, ini ya, tapi itu ya kita jadi bisa menyampaikan pendapat dan berkomunikasi, tapi lama-kelamaan dengan sering nulis atau apa, bisa juga sih ngomong juga gitu ya. Jadi dan dengan menulis kita juga berjejak dan bekerja untuk keabadian yang tadi saya bilang ya, jadi amal jariah. Nah biar kalau kita tadi udah nggak ada, masih ada jejaknya nih.
Kalau saya paling kuat, kenapa saya menulis itu salah satunya. Kalau buat saya pribadi, saya mau punya jejak, seenggaknya semoga jadi amal jariah kalau saya sudah nggak ada di dunia, karena kan dunia kita, waktu kita di dunia terbatas ya, sebentar. Dimana sebentar ini biar jadi panjang gitu ya, biar amalnya terus mengalir. Salah satunya adalah dengan menulis. Nah, langsung nih, biasanya apa sih kesalahan penulis pemula? Nah, ini biasanya kesalahan penulis pemula. Nah, pertama adalah jarang baca buku, atau jarang, nggak harus buku ya, jarang membaca apapun. Nah, kalau jarang baca nanti kadang ngaruh ke kata-katanya atau apa namanya, makanya kita lihat misalnya nih ada anak-anak masih kecil, dia mungkin cara membacanya masih sedikit, maka dia terbatas kata-katanya. Nah, kata-kata kita itu bisa lebih lanjut kalau kita banyak membaca. Kemudian tidak punya target menulis. Tidak punya target menulis. Nah, kalau tidak mempunyai target menulis, nggak ada target, ya udah akhirnya bisa nggak jadi. Makanya kenapa nih kalau kita bikin kelompok di grup nih, kemarin sama Bunda Diana kan dibikin target ya, sampai cuman 20 hari, tadinya cuman 10 hari gitu ya, terus jadi bisa dimundurin 20 hari. Memang harus ditarget, kalau nggak bakalan jadi gitu. Jadi kalau pengalaman saya, kalau di target 1 bulan, misalnya 1 bulan buat nulis, tetap aja nanti ada aja yang mau keluar, nggak jadi, karena itu udah tabiat manusia ya, biasanya rata-rata pada SKS ya, sistem kebut semalam. Dikasih targetnya misalnya tanggal 20, biasanya baru tanggal 18 baru mau nulis gitu. Padahal dikasih waktu lama biar mulai berlatih atau apa gitu, ada jeda waktu. Tapi maka mau sedikit atau panjang waktu menulis sebetulnya tergantung kita. Kalau kitanya sendiri nggak punya target mau menulis, nggak bisa gitu. Jadi semua punya target. Dan kalau pengalaman saya pribadi nih yang saya dapetin, ya mungkin teman-teman kalau yang belum sampai, ini masih matrikulasi ya IIP, kebetulan banyak yang IIP ya, apa namanya, nanti habis matrikulasi ada Bunda Sayang, ada Bunda Cekatan, ada Bunda Produktif. Ternyata itu kan ada target-targetnya ya, kita harus jurnal. Pas terus nanti Bunda Produktif terakhir Bunda Solihah gitu ya. Pas di Bunda Cekatan waktu itu saya waktu itu setiap hari harus nulis tuh jurnalnya tiap hari. Nah, akhirnya saya bikin target, daripada tiap hari mendingan saya biar jadi buku nih gitu. Saya nulis akhirnya tiap hari, saya rapihin, dan alhamdulillah karena disuruh ada target 30 hari itu, akhirnya jadi buku pertama saya tuh di Bunda Cekatan gitu. Jadi itu salah satu kita bikin target gitu ya. Saya mau bisa bikin ini, mesti punya buku solo nih misalnya. Kalau buku antologi ini pertama biasanya antologi dulu, nanti kalau dari antologi bisa punya buku solo sendiri karena udah tahu caranya. Antologi kan bisa bareng-bareng. Kalau solo kan mesti panjang tuh, nulisnya banyak. Nah, kemudian juga misalnya pas Bunda Produktif, saya pengen punya, saya udah banyak nih antologi solo udah ada. Tapi gimana ya, misalnya biar lebih banyak lagi membantu teman-teman yang mau nulis, saya mau bikin penelitian, nah waktu itu gitu pas Produktif, Bismillah ya, caranya gimana, cari tahu, bikin target sendiri. Nah, terus alhamdulillah bisa salah satunya. Jadi itu bisa, ternyata membuat saya pribadi itu salah satu membantu ya, saat kita punya target-target hidup juga, insya Allah akan Allah bantu, asal kita yakin sama Allah, Allah akan bantu. Nah, yang berikutnya adalah kesalahan penulis pemula tidak menguasai QWB dan KBBI. Ini sekarang QWB diganti EYD ya, nah, balik lagi zaman dulu EYD 5. Kalau dulu QWB ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, tapi sebetulnya sama aja, nggak beda-beda jauh. KBBI itu kamus. Jadi kata-katanya kadang kita nulis belum sesuai KBBI, belum sesuai kamus gitu. Ya semaunya kita sih, sebetulnya nggak apa-apa kalau buat chat ya, buat chattingan nggak apa-apa. Tapi kalau mau bikin buku dan kita niatnya mau lebih bagus lagi,
harus belajar nih. Kalau awalan semua, tapi saya kan awal-awal belum ngerti, nggak apa-apa. Maka harus belajar EED ya, belajar WEB itu atau KBBI. Dan yang terakhir nih adalah penulis pemula itu biasanya nggak membuat outline. Nah, apa itu outline? Nanti kita bahas di hari ini, dan PR pertama ya nanti insya Allah karena saya juga ada di grup, ntar ada tugasnya, jadi nanti tahapan ya, jadi tugas outline, jadi biar jadi nanti sampai ke teknisnya. Misalnya kalau di materi hari ini sih nggak detail banget sampai ke teknis ya, tapi kurang lebih tahu nih urutannya. Nah, tadi ya KBBI PUEBI udah saya jelasin sedikit. KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, PUEBI itu pedoman umum, sekarang disebutnya EED, nanti bisa dilihat ada linknya juga buat di ini. Ntar saya ini misalnya nih contoh, ini adalah contoh EED ya, EED atau PUEBI. Nah, huruf kapital harus tahu nih, harus tahu kapital itu dipakai pas di mana gitu ya. Misalnya orang pertama setiap nama orang. Nah, terus kalau ada petikan ya, ada petikan itu misalnya ada tanda petik huruf K-nya besar. Nah, itu memang hal-hal yang sederhana, tapi kita harus pelajari. Terus nama orang, keagamaan, tempat, nah semuanya diinikan ya. Nah, tapi kalau misalnya ada bin ini enggak gitu ya. Nggak besar, jadi yang huruf namanya gelar ya segala macam ini banyak. Ini cuma salah satu contoh ya, salah satu contoh aja belajar PUEBI yang awal nih. Kemudian yang biasanya suka salah nih masih masuk EYD atau ya. Maaf ya. Bun, sepertinya slide-nya belum jalan. Oh, nggak jalan ya? Tadi HP saya doang ya? Ya, sepertinya. Oh iya, Teman-teman gimana? dari tadi ya nggak jalan ya? Iya, dari tadi. Oh ya Saya Allah. pikir di HP saya doang, ternyata banyak. Iya, nggak Oh, apa-apa. iya. Iya, belum jalan. Masih di slide pertama. Oh, masih di pertama. Sebentar. Iya. Saya pikir jalan tadi dulu, maaf ya. Bunda ada yang Nggak bilangin. apa-apa. Iya, nggak apa-apa Bunda. Iya. Nah, ini tadi. Ini kalau gini jalan. Ini? Ya, sudah ini, Bunda. Ini yang mana? Tulisannya. PUEBI ya, PUEBI kata depan. Iya. Oh iya, oke. Ya, jadi tadi saya pikir jalan, maaf, nanti dikirim ininya, slide-nya. Apa? Itunya ya. Jadi ini contohnya yang tadi ini yang biasa suka salah nih, cuman ini yang kesalahan awal aja, jadi belum detail nih, belum tentang yang EYD yang detail gitu ya. Misalnya ngebedain di sama ke, mana yang imbuhan, mana yang ini ya, yang mana yang kepisah, mana yang kecampur, kegabung gitu ya. Saya yang disambung sama yang dipisah, yang disambung itu bisa diganti jadi kata kerja, misalnya dikenal, ini harus digabung. Tapi kalau dia udah menyatakan tempat, waktu, dia harus dipisah, di rumah, di atas, di bawah. Nah, ini dalam menulis harus ingat kayak gitu. Nanti lama-kelamaan kita biasa. Tapi nggak usah buat awal-awal, aduh aku salah ya. Tadi misalnya bentar-bentar ngedit, akhirnya nggak jadi tulisannya. Ini yang umumnya suka salah. Dan juga kemudian nih KBBI ini, kalau urusannya sama KBBI ini jalan ya. Suka ada yang salah tulis. Dengan kita terbiasa nulis, biasanya nanti lama-kelamaan kita tahu mana ejaan yang benar. Nanti kita bisa di KBBI daring. Misalnya nih, nulis azan. Azan suka pakai DZ, ADZ, azan. Seharusnya cuma azan. Jadi kalau bahasa Indonesia tuh bahasa-bahasa yang dari serapan dari bahasa Arab, nggak diinikan lagi. Bisa sholat sekarang pakai SH ya, SHOLAT, sholat gitu ya, harusnya salat gitu tulisannya. Itu nanti perlu cek gitu. Jadi nanti dalam kita belajar menulis itu, jadi kita tahu, oh ini ternyata nulisnya begini ya, yang benar ya gitu. Ya, adanya banyaknya yang suka salah tulis nih, yang suka salah tulis. Jadi misalnya mana yang benar, karir sama karier.
Nah, ternyata yang benar karier ya, karier, bukan karir. Mana yang rapot apa rapor? Ternyata yang benar rapor gitu. Jadi nanti terima kasih, harusnya terima kasih itu dipisah, bukan disambung, bukan terima kasih. Ya, jadi ini cuma contoh-contoh doang. Nah, ini kita langsung masuk nih yang tadi gimana biar kita mudah nih bikin apa namanya tulisan. Pertama, teman-teman perlu membuat outline ya, membuat outline. Apa itu outline? Ya, jadi outline itu gambaran ya. Ya, outline adalah rencana penulisan yang membuat garis-garis besar dari suatu karangan yang digarap dan merupakan rangkaian ide yang disusun secara sistematis. Jadi ini kan misalnya yang diminta sekarang ini nulisnya 4 halaman, cuma 4 halaman tuh sebetulnya ceritanya sedikit. Maka jangan nanti aku mau ceritanya udah kayak sinetron si ini apa nanti dia walaupun mungkin itu kisah kita sendiri ya, ntar ceritain tokohnya sama si A, B, C dalam satu tulisan itu sampai banyak tokoh sampai belibet gitu masalahnya macam-macam. Nah di outline itu enggak gitu. Jadi kalau kita mau nulis cuma cerpen nih, cerpen 4 halaman cukuplah. Tulisannya bisa satu masalah aja gitu ya. Ya untuk manfaatnya untuk menjamin tulisan terarah. Jadi terarah. Yang biasanya pengalaman saya nemuin tulisan itu banyak orang yang mau diceritain tuh semua gitu sampai jadi dia bingung kan. Akhirnya udah 4 halaman belum selesai tulisannya gitu karena kelamaan cerita macam-macam karena tadi apa karena dia nggak bikin outline dulu gitu ya. Jadi menyusun kerangka karangan secara teratur, melihat gagasan dalam kilas pandang dan lihat punya timbal balik, kemudian ada klimaks yang berbeda-beda. Nah, gimana cara bikinnya? Yang pertama, tentukan tokoh utama kita ya. Di sini tokohnya adalah tokoh yang baik. Misalnya dalam hal ini kita mau cerita tentang diri sendiri, berarti tokoh utama kita gitu ya. Kemudian tujuannya apa? Tujuan tulisan yang mau disampaikan. Misalnya mau ceritain bahwa bagaimana si tokoh utama itu mengatasi masalah bersama anak, misalnya masalah bersama anak. Nah, terus ditulisin lagi. Tujuan tuliskan masalah yang dihadapi oleh tokoh, masalah anaknya apa, jadi kan masalah sama anak banyak ya, mungkin ada anak yang nangis, ada yang susah makan, ada yang apa, nah mungkin dikecilin lagi, saya khusus yang susah makan gimana, nah jadi cuma kisah 10 menit aja kalau cerpen gitu. Kalau nanti mau diceritain panjang biasanya jadinya novel. Novel kan nanti nyambung ya kayak sinetron ya, entah ketemu si Anu gitu. Nah, terus nanti terakhirnya di outline itu juga ada solusi. Misalnya tadi kita masalahnya anak susah makan. Nah, akhirnya solusinya diceritain tuh. Cerita misalnya anaknya tetap nangis bagaimana sehari-hari kita kebingungan segala macam. Nah, tapi nanti ada kita tulisin solusinya akhirnya untuk itu anaknya diserahkan ke anak biar nggak ini dikasih setiap makan misalnya dia harus disiplin duduk di meja makan kasih makanannya masalah dia habis nggak habis atau berantakan itu udah urusan dia tapi ada ini misalnya itu misalnya solusi dari masalah sebagai akhir cerita. Dan tuliskan metode penulisan kita apakah wawancara, pengamatan dan pengalaman pribadi. Jangan lupa juga tulisin judul kita cerita ya. Nah, contoh yang gampang. Nanti ibu-ibu bikin kayak gini ya. Jadi tugas pertama di grup adalah membuat outline. Membuat outline, kenapa perlu dibikin outline? Biar nggak bingung. Misalnya cuma dapat waktu 20 hari. 20 hari tapi pas udah mepet ya aku mau menulis apa ya aku masih bingung. Karena apa tadi belum dibikin gitu outline-nya. Kalau kita udah mau bikin, saya mau tentang ini, nanti kerucutin lagi. Misalnya judul, ini cerita anak-anak aja misal gampang. Judul tetanggaku sahabatku. Tokoh utama misal si Siska, gadis 9 tahun. Jadi kita nulis nih tokoh utama Siska, gadis 9 tahun. Tujuannya kita mau ngasih tahu bahwa hidup bertetangga perlu saling bersahabat dan membantu itu yang mau kita sampaikan ke pembaca.
Nah, masalahnya si Siska tidak percaya dengan tetangganya, nggak selfie. Padahal niat selfie selalu baik pada Siska. Akhirnya solusinya Siska tersadar ternyata sebagai manusia dia tidak bisa hidup sendiri dan harus membuka hati dan bersahabat dengan tetangganya yang baik hati. Metode penulisannya pengamatan. Jadi ceritanya cuma gitu doang gitu. Jadi tentang ada anak dia nggak percaya sama orang lain, nah, padahal tetangganya baik gitu. Tapi akhirnya mungkin tahu-tahu mungkin nanti klimaksnya tahu-tahu mungkin si Siska jatuh di mana nanti si selfie nolongin, akhirnya dia tersadar. Nah itu kisahnya, bumbunya. Tapi intinya di sini nanti teman-teman bikin begini ya. Nah, nah nanti dalam menulis ada kesalahan-kesalahan, tapi ya kita jangan fokus sama kesalahan sebetulnya. Cuman biar ngeh, pertama adalah suka mengulang kata yang sama. Mengulang kata yang sama, misalnya tadi bisa ngaruh dari kita mungkin kurang literasinya atau apa, keulang lagi. Nah, kalau bisa misalnya ada kata-kata melihat, jangan kata melihat mungkin nanti melihat terus mengamati apa, jadi ada diubah gitu ya kata-katanya jadi banyak. Terus menulis sekaligus mengedit tadi yang saya bilang, misalnya karena takut, wah saya udah benar belum ya kata-katanya nih sesuai KBBI belum, akhirnya ngecek lagi. Ya udah nggak selesai. Kalau nulis tuh nulis saja, jangan takut salah, nulis toh kita yang punya cerita tulis dulu. Tapi nggak boleh keluar dari outline. Kalau tadi misalnya ceritanya cuma tentang si Siska sama selfie, nggak usah ketambah-tambahan si Joni misalnya gitu. Jadi tokohnya dua utama yang gitu udah situ aja gitu, jangan nanti ceritain Siska pernah ada masalah sama Joni sama apa, nah nggak usah kemana-mana gitu. Kecuali tadi kalau kita mau bikin novel, dan kalau novel pun juga ada bab-babnya, jadi pas di bab ini cerita khusus di situ aja, jangan kemana-mana. Terus yang suka salah nih yang umumnya aja ya, inkonsistensi kata ganti orang. Nah, maksudnya gimana? Misalnya pertama kita udah nulis saya, tapi di tengah-tengah ada aku, ya. Terus ada nama kita, nah itu namanya inkonsisten. Kalau udah dari awal aku. Kalau kata ganti orangnya dari awal nama orang gitu ya. Yang terakhir ada tidak pede dengan hasil karya sendiri. Nah ini banyak yang aku begini doang, nggak usah lah, malu aku gitu. Jangan malu, gimana orang mau mengapresiasi karya kita kalau kita aja nggak pede, kita malu. Jadi jangan malu, dan nanti teman-teman di sini semua yang menjual ya, jadi yang harus menjual ya diri sendiri masing-masing. Kalau kita mau karya kita diapresiasi banyak orang, banyak yang baca, ya berarti kita berusaha nih gimana nanti menjual. Nah, kita mungkin bisa dibantu sama Bunda Diana nih ya, biar gimana nih semangatin. Jadi nanti bareng-bareng. Kalau pengalaman saya waktu dulu juga pernah jadi pertama kali koordinator antologi dan semuanya sama, belum pernah ada nulis, itu seneng banget. Tapi Masya Allah karena semuanya ini karya perdana, ini Masya Allah ya, jadi semua semangat, berjualan, segala macam, dan teman-teman juga mengapresiasi. Jadi penjualan pertama itu sampai 700 eksemplar, gitu, Masya Allah. Jarang tuh, karena kita nggak pakai penerbit ini ya, penerbit besar. Kalau penerbit besar kan kita nggak usah jualin. Untuk kita kan rata-rata banyaknya penerbitnya indie, jadi emang harus si penulis sendiri yang berjualan. Udah, Masya Allah gitu ya, semua semangat dan semua senang begitu. Nah, dulu judul pertama bukunya Bahagia Bersama Quran. Jadi memang semua bahagia gitu ya, cerita tentang ada tujuan pengen menginspirasi orang dengan Al-Quran, dan bisa bikin penulisnya bahagia, yang baca juga bahagia. Alhamdulillah, itu pengalaman dulu saya ya. Nah ini yang tadi inkonsistensi ya. Saya mengenalnya cukup lama, sejak kami SMA. Diam-diam udah saya terus jadi aku. Aku mencintainya dan tetap setia menunggunya. Aku yakin kelak aku akan bisa memilikinya. Jadi tadi ada saya. Walaupun di sini udah aku, tapi ini ada sayanya jangan sampai ada. Jadi kalau udah aku, semuanya aku gitu ya. Nah, gimana tadi biar mudah menulis? Nanti nih, karena biar langsung kita praktek, pertama bikin outline atau premis yang tadi contohnya, nanti dikasih ininya. Cuman buat judul yang menarik, kalau belum punya judul nggak apa-apa.
nanti belakangan nggak apa-apa. Tapi kita udah mau tahu, kita udah tahu apa yang mau kita ceritain, kita harus tahu. Tapi nanti kita tinggal ambil, dan judul nggak usah panjang-panjang, judul itu maksimum 3 kata aja. Cuman orang penasaran gitu ya. Terus tiupkan ruh dan tujuan yang jelas saat nulis tadi ya. Kita mau apa? Tulisan kita biar gimana nih? Orang baca dapat apa nih gitu ya? Dapat sesuatu hikmah apa nih gitu. Karena dalam setiap tulisan, setiap orang pasti beda kisah, pasti banyak hikmah yang didapat. Semakin banyak kita baca, oh iya si Anu ternyata gini ya, Masya Allah, si Anu ya, Masya Allah. Kemudian buat kalimat pembuka menarik. Nah ini kalimat pembuka. Biasanya orang-orang suka, misalnya gini, hari ini cuaca mendung. Ya, hari ini cuaca mendung, titik. Terus aku baru saja bangun dari tidur siang, misalnya gitu ya, cuma cerita gitu. Nah, orang biasa baca, oh ya udah mendung gitu kan yang kita dapat gitu. Tapi kalau kita buka kalimatnya dengan bercerita, jadi menulis itu baiknya jangan langsung jangan langsung disasar. Ini mendung gitu. Mungkin kita cerita awan berarak, awannya mulai terlihat gelap. Tadi padahal sebelumnya putih, kemudian sekarang gelap. Jadi ada itu. Nanti orang kan yang baca, oh berarti ini awannya mendung ya. Jadi biarin orang pembaca yang menilai gitu, yang menyimpulkan. Jadi ini namanya teori don't tell ya. Showing ya, jadi showing, jadi menceritakan. Dan dengan mencerita biasanya orang lebih suka, atau bisa juga dibuka kalimat pembukanya tuh langsung masalah boleh. Misalnya langsung perang gitu ya, ada tulisan kutip perang, kaca pecah. Nah, orang bacanya apaan kok tahu-tahu udah ada yang pecah. Kenapa nih, kan penasaran. Kan baru agak alur mundur bisa. Nah, terus biar mudah menulis tadi yang saya juga bilang banyak jam terbang, bikin jadwal menulis yang konsisten. Oh ya, mungkin saya bisa informasikan ya, biasanya kalau di ibu profesional itu nanti kan pertama matrikulasi ada kok, terus ada juga komunitas. Kalau dulu sih terus terang saya pas mulai dapat terarah itu ikut di rumah belajar menulis ya, rumbel menulis. Biasanya komunitasnya ada tuh yang menulis. Nah, nanti kumpul sama teman-teman suka nulis, kita jadi semakin semangat, ada challenge gitu. Atau saya ikutan juga klip komunitas literasi ibu profesional. Ini bisa terbuka buat umum ya, nggak harus orang ibu profesional aja. Jadi tadi ada yang Mbak dari bukan ibu profesional, nggak masalah, buka ada klip komunitas literasi ibu profesional. Nah, itu kita dapat challenge setiap bulan harus nulis minimal 10. Kalau udah ada 10 tulisan, lulus tuh gitu. Tiap bulan tuh lulus. Nah, ada rapotnya. Kalau bisa setiap hari satu tulisan, 1 hari 1 tulisan, 30 hari tiap bulan, wah itu nanti dia dapat outstanding namanya ya. Jadi dan ini di akhir tahun nih udah selesai di Desember, kita ngumpulin tulisan yang udah kita setor dibukuin gitu, ditutup, tapi yang emang satu tema gitu. Tadi saya baru habis selesain itu, namanya skripsi klip, saya baru selesain tadi, udah posting. Wah, ternyata seneng ya, ternyata pas tulisan-tulisan tiap bulan itu kita kumpulin dijadiin, tapi yang cari tema yang sama dijadiin itu bisa jadi 1 buku. Itu udah jadi dapat 1 buku gitu. Jadi dapat 1 buku lagi, walaupun nggak kita cetak, tapi kita senang punya karya gitu ya. Nah, itu bisa jadi salah satu cara buat kita banyakin menulis. Ya, terus jangan nunda nulis. Kalau lagi punya ide, boleh tulis di notes gitu ya, atau nulis di mana. Itu tadi ada apa gitu, atau cuma nulis status WA juga nggak apa-apa. Banyak nulis nanti itu juga menyehatkan ya. Dan jangan khawatir dengan mengedit. Jadi jangan takut salah nih kata-katanya, udah tenang aja. Nanti belakangan. Kalau ngedit itu selalu di belakangan. Nanti beda, ini nggak, karena buat awalan nggak ngomongin editing ya, tapi yang penting nulis dulu. Dah. Ini terakhir ya, insya Allah penulis juga bisa kayak ini, cuman contoh aja. Ada Asma Nadia, ada Tereli, ada J.K. Rowling ya. Jadi mereka
hidup atau bisa kaya dari nulis gitu ya. Sudah keliling dunia ya, udah J.K. Rowling sampai gara-gara nulis Harry Potter aja sudah punya uang sampai 11,9 triliun ya, Masya Allah. Atau Tereli semuanya bestseller gitu ya, udah ada di Gramet, dia udah nggak susah-susah kayak kita cuman di penerbit indie gitu ya, udah beda. Nah itu mungkin tadi dari dia suka membaca, dia suka menulis. Atau Asmana dia, kalau Asmana dia dari saya masih kuliah, dari sekolah udah ikutin tulisannya dia dan sampai hari ini masih terus produktif gitu. Jadi Masya Allah, dan itu dia sudah punya karya banyak banget, bahkan sudah difilmin kan artinya syiarnya udah makin tersebar lagi gitu. Udah selesai ya, jadi kita tetap semangat menulis, kita ubah dunia salah satunya adalah dengan menulis. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan kembalikan ke Bunda Diana ya. Baik, terima kasih banyak Bunda Latifah. Pemaparannya jelas banget ya teman-teman. Yang tadinya bingung gitu kan, apa ya? Ada sih di kepala pengen ini, pengen itu, kebanyakan bener tuh kata Bunda Latifah. Jadi kayak sinetron, pengen ada tokoh ini, tokoh itu gitu ya. Tapi ternyata setelah kita ikut webinar ini kita jadi tahu ya, oh ternyata bikin cerpen tuh cukup masalahnya satu aja yang kita ambil, tokohnya juga jangan banyak-banyak gitu ya, supaya lebih terarah dan cepat selesai. Nah mungkin teman-teman ada yang mau diskusi atau bertanya, silahkan secara langsung atau via chat boleh. Nah ini ada pertanyaan Bunda dari chat dari Mbak Yuli. Kalau buku antologi itu kejadian nyata dari kehidupan atau fiksi? Kalau antologi nyata atau fiksi gitu? Enggak. Jadi kalau antologi itu artinya tulisan banyak orang. Kalau solo tulisan sendiri gitu aja. Antologi bisa apa? Kalau mau antologi cerita rakyat, cerita anak-anak bisa gitu kan, berarti fiksi gitu kan kalau anak-anak. Kalau cerita nyata bisa itu. Kalau cerita nyata mungkin memoir ya, bisa cerita kisah kita sendiri itu namanya memoir gitu ya, berarti mengingat lagi gitu memoir. Atau bisa difiksikan, itu sebenarnya dari kisah nyata tapi diganti namanya semua gitu, itu namanya nanti faksi. Faksi itu sebetulnya jadi sudah jadi fiksi ya, karena dia udah nggak murni, nama orangnya udah diganti, tempatnya mungkin harusnya di sini dibedain biar disamarkan. Jadi biasanya menginspirasi dari kisah nyata itu namanya faksi. Jadi itu juga antologi. Antologi itu artinya gabungan nih, kita nulis bareng-bareng. Ya, iya, jadi terserah isinya tetap nih sekarang harus diinikan dulu di grup ini, misalnya nih mau grup nulisnya mau kisah nyata atau apa gitu, atau kisah orang lain gitu. Kalau emang kisah nyata kita sendiri ya berarti di memoir. Kalau memoir, jadi kita perlu tahu nih, memoir itu berarti semua nggak ada diganti namanya, ya emang kisah kita sendiri, misalnya kisah atau kisah orang lain yang emang tapi nggak diganti, jadi benar-benar nyata fakta. Kalau kita mau ganti misalnya kita faksi aja, faksi itu berarti tadi sebetulnya kisah nyata cuma sudah difiksikan nih, sudah banyak diganti nama orangnya, tokohnya gitu, ada perubahan gitu gimana. Nah udah nggak apa-apa, yang penting dalam satu buku itu sama, jangan ada yang satu buku yang satu dia ambil dari kisah nyata, yang satu dia hayal, dia bikin pokoknya hayalan. Nah jangan gitu. Jadi biasanya satu buku antologi itu ditentukan bersama nih gitu, ditentukan bersama. Gimana misalnya kemarin kata Bundi kan ini ya, mau dari kisahnya ibu-ibu nih keseharian, mungkin ada yang ada ribet sama anak, ada sama orang tua, ada sama teman, ya berarti kan
intinya kehidupan perempuan ya, gitu ya, kehidupan perempuan. Nah, berarti dia memoir, gitu, memoir ya. Gitu. Mungkin seperti itu. Ya, terjawab ya Mbak Yuli. Jadi kita emang harus sepakati dulu seperti yang kemarin di grup itu, kalau misalnya apa namanya, kalau dari yang Ibu sampaikan berarti kita bisa masuk kategorinya faksi ya Bu ya. Iya, faksi aja. Kalau faksi lebih dia mau lebih bebas ya Bu ya. bebas. Dia mau betul. kisah nyata, dia nggak ubah nama-namanya, nggak apa-apa. Nggak mau diubah, nggak Iya, apa-apa. Nanti betul. ada yang nanya ya Mbak Novi, kalau harus ikut komunitas nggak juga. Ini kan sebetulnya kita komunitas namanya, kalau udah berkumpul gini namanya berkomunitas. Iya, Enggak ini kan juga, alhamdulillah gitu. udah. Oh, Iya. ada pertanyaan ya dari Mbak Novi. Iya Mbak Novi. Mbak Novi udah ikut kan ya di grup ya? Nah ini kalau udah masuk komunitas Mbak, bahkan kita insya Allah mau menghasilkan satu buah buku gitu karya ya. Mudah-mudahan dimudahkan. Dan makanya hari ini sebagai apa ya istilahnya awalan gitu ya. Jadi biar ada gambaran juga karena habis ini ada tugas dari Bunda ya Bun. Kita Tadi diminta bikin untuk outline ya. Ya, jangan lupa. Jadi saya tambahin jelasin ya Bunda-bunda semuanya. Kadang nih saat kita mikir oh bikin buku, entar gua langsung keren nih dijual, yang jualin ada penerbitnya, enggak, tergantung. Kalau kita pakai penerbit major yang besar kayak Gramet gitu ya, nah itu emang mereka yang jualin, tapi susah masuknya. Dia biasanya kita naruh dulu tulisan kita jadi satu buku, ada bisa sampai 6 bulan sampai 2 tahun baru biasanya 6 bulan tuh baru dia kasih tahu nih di approve apa enggak tulisannya, kan lama ya. Nungguin, kita udah nunggu ngarep-ngarep atau nggak jadi. Nah terus bahkan ada yang udah diokein, oh ini bisa diterima, tapi nggak diterbitin, baru terbit 2 tahun setelahnya ya gitu kalau penerbit besar. Nah kalau mau cepat memang penerbit indie, misalnya saya bikin penerbitnya penerbit indie gitu ya. Nah ya itu tergantung kita yang nulis. Makanya kalau kita mau cepat nggak usah lama-lama masa menulisnya, misalnya tadi cukup 10 sampai maksimum 20 hari, tapi komitmen 20 hari udah selesai dikumpulin gitu ya. Udah dikumpulin, nah nanti jangan langsung oh saya udah oke. Biasanya dicek ada namanya editing, habis ngumpulin itu ada proses editing ya. Ada proses editing, dia diedit tuh tadi. Dan sebetulnya yang penting saat kita ngumpulin tulisan juga jangan asal-asalan, kita harus punya self editing, harus ngedit diri kita sendiri, makanya perlu belajar. Kita udah benar belum ya kata-katanya, udah sesuai KBBI belum ya, ini kan tadi secara EYD-nya udah benar belum ya gitu, apa namanya. Jadi perlu ini juga nanti belajar. Tapi kalau emang saya belum bisa banget, nggak apa-apa, nanti tetap ada editornya. Makanya dalam penulisan buku tuh ada editornya, nanti editor terakhir dia akan ngedit. Cuman kalau ada yang kisahnya nih, misalnya pengalaman saya yang ngedit, ini gimana dia cerita muter-muter, mau nggak mau biasa editor mau lempar lagi ke si penulis, ini suruh revisi nih, tulisannya nggak jelas gitu, ini masalahnya kemana tapi kok dia muter kemana, hasilnya kemana gitu ya. Jadi perlu diinikan gitu ya. Jadi nanti dari editor, nah nanti pas suruh revisi ada waktunya lagi, biasanya nggak lama, cuma berapa hari dia harus kumpulin. Nanti kalau udah selesai semua baru masuk ke, tadi udah masuk ke penerbit ya, udah editor, baru nanti sama penerbitnya mulai dirapihin, di layout, di desain sampulnya, sampai akhirnya sudah jadi. Daminya belum dicetak, barulah bisa dijual. Udah ketahuan tuh biasanya, oh total halamannya sekian nih, misalnya total halaman 200, oh kok 200 halaman kurang lebih harga buku sekian, bisa dijual sekian. Nah biasanya ada selisih antara harga jual sama harga penulis, itulah keuntungan yang didapat oleh penulis gitu ya. Nah tadi kalau ada masalah, oh saya nggak punya laptop,
bisa di HP itu kan ada WPS ya, sama dia kayak nulis laptop. Yang penting tadi tapi jangan di notes atau di ini karena nanti beda halamannya. Ya, misalnya kita ambil aplikasi di HP ada WPS, misalnya diminta hurufnya Times New Roman gitu. Kalau di HP nggak ada Times New Roman, seenggaknya yang mirip gitu ya. Fontnya berapa? 12, ikutin aja, tinggal diikutin. Nanti tulis selesai, bisa dikirim ke penanggung jawab. Dan saya di sini penanggung jawabnya Bunda Diana. Kurang lebih gitu sih nanti. Jadi kalau cepat bisa 2-3 bulan jadi gitu. Tapi kalau lama bisa ada yang kemudian nerbitin buku baru jadi 6 bulan. Itu tergantung. Semua memang tergantung penulis. Makanya kalau dalam kelompok ya kita harus sepakatin mau kapan ininya jadinya selesainya ya, biar semakin kita komit, insya Allah semakin cepat. Kurang lebih begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Nah, mungkin ini Bun pertanyaan dari saya mungkin ya. Misalnya, ternyata pada perjalanannya ada beberapa penulis yang ketika waktunya deadline gitu, dia tidak bisa mengumpulkan gitu ya. Sedangkan misal taruhlah jumlah penulisnya itu sudah tidak sesuai gitu ya. Misalnya hanya ada kayak seperti sekarang tuh yang sudah komit itu 21 ya. 21 dari 32 yang sudah daftar gitu ya. Nanti mungkin pada saat perjalanannya hanya misalnya taruhlah hanya 25 yang komitnya. Tapi pas ketika deadline ternyata nggak sampai 25 itu mengumpulkan. Nah itu gimana tuh Bunda? Ya nggak apa-apa, berarti kan tadi kan makanya ada komitmen di awal nih, misalnya kan berarti dia rugi jadi nggak punya karya. Jadi dan itu di setiap kelompok menulis tuh pasti ada yang kayak gitu dengan berbagai alasan ya, karena tiap orang kan punya kesibukan masing-masing. Tapi kalau yang tadi kuat banget pengen nulis, pengen punya karya, insya Allah jadi kok gitu. Walaupun kita lagi sesusah apapun, sesibuk apapun gitu, insya Allah jadi. Nanti kalau memang kita kurang kuat ya bisa nggak jadi ya, nanti berarti kan yang rugi itu yang tadi yang nggak ikut, karena tadi misalnya di awal dia sudah ada komitmen ya, misalnya sebenarnya komitmennya tadi balik lagi buat ke bukunya juga ya kan, bisa ada biaya pracetak seperti itu. Kemudian dia akhirnya nggak jadi, berarti kan dia nggak akhirnya nggak bisa ikutan punya karya, harusnya bisa bareng-bareng, makanya harus kuat, harus semangat, kita harus nulis. Nah dari sekarang nih misalnya kalau anak-anak mungkin udah tidur atau apa, kita mungkin punya ide, mulai dikit-dikit ditulis gitu. Biasanya kalau udah nulis, kalau saya pribadi pengalamannya baiknya nulis tuh jangan kepotong. Kalau kepotong tuh biasanya beda moodnya. Kalau misalnya nah saya mau nulis tentang ini, selesaiin aja. Kalau kita udah nulis itu bisa maksimum tuh paling 2 jam, sejam sampai 2 jam selesai itu. Nulis aja seininya kita aja, seperasaannya kita dapat kok bisa banyak gitu. Tapi kalau udah kepotong misalnya hari ini, besok lanjutin lagi tulisannya, itu biasa beda feelnya, nanti rasanya beda. Nanti kalau paling gitu sih, kalau pengalaman saya gitu, biasanya kita alokasikan waktu, misalnya kita mau nulis di hari apa, bismillah, tulis, duduk dulu, kasih waktu aja maksimum 2 jam, semoga 2 jam itu dapat berapa, nggak apa-apa, nanti kalau emang belum jadi, bisa besok, tapi kalau udah jadi ya besok tinggal ngedit, tinggal kita baca lagi. Oh iya, habis nulis jangan langsung dikirim ya, habis nulis itu biasanya endepin dulu, sehari 2 hari, nanti baca lagi, biasanya baru kita tahu deh, oh iya nih bahasanya nggak enak ya, kata-katanya nggak enak gitu.
Makanya jangan mepet, nggak nulisnya jangan mepet deadline, nanti nggak bisa itu. Ya, ini dari Mbak Rizka ya. Oke, langsung bacain ya. Bagaimana cara mengatasi kebuntuan dalam menulis? Nah, ya. Writer block ya. Kalau buntu, makanya tadi dibikin outline. Kalau ada outline, insya Allah nggak buntu. Makanya kita mau nulis tentang apa dulu. Kalau biasanya buntu itu karena kita nggak punya outline. Karena kita nggak tahu kita mau nulis apa. Akhirnya pas itu, saya mau nulis apa gitu. Itu kita punya outline, ada arahannya, kita ada tuju, udah insya Allah nanti pas. Dan apalagi kalau ini kisah keseharian ya, itu lebih mudah karena kita tinggal menceritakan kembali kan apa yang kita rasakan. Kalau yang susah biasanya kalau itu fiksi, misalnya kita mau nulis novel gitu ya, nah itu agak susah karena kita ngebayangin dulu alurnya. Nah, makanya dalam menulis novel pun kita harus bikin outline juga, sama outline-nya pakai bab per bab, babnya ini tentang apa, dan tokohnya tuh detail, tokohnya dia kayak gimana, nanti hubungannya gimana. Jadi kayak dibikin sutradaranya dulu, semua tulisan sama kita sutradarain dulu. Nanti hasilnya gini nih, dia nanti gini, endingnya gini. Nah, nah, kalau kita udah tahu, kita tinggal lihat outline-nya, oh iya hasilnya, jadi nggak buntu misalnya gitu. Terjawab ya Mbak Rizka. Kalau soal alur nih Bun, itu apakah harus kadang-kadang saya juga suka buntu nih soal alur ya. Jadi apakah dari awal akhir atau dari akhir dulu ke awal gitu ya. Itu apakah ada tipsnya gimana Bun biar yang mudah tuh untuk pemula tuh alur yang digunakan yang apa ya sebaiknya gitu. Alur sebenarnya sih bisa mau maju, mundur, silakan. Yang enaknya gimana. Kalau yang mudah ya kita tinggal cerita alur maju itu mudah. Nah, misalnya kita kan kalau nulisnya memoir kan cuma ingat ya, ingat dulu gimana. Nah, kita tinggal ceritain deh alur maju gitu. Itu mudah. Saya cerita kelahiran dulu, kita lahir gini, anak lahir dia gini, perkembangannya begini, itu kan mudah ya ceritanya. Kalau alur mundur juga bisa mudah. Nah, yang agak sulit kan maju mundur. Misalnya dia keinget dulu, atau dia ada ini. Nah, biasanya kalau alur maju mundur itu tadi agak panjang ceritanya, biasanya agak panjang. Kalau cuma cerpen, alur maju mundur nanti malah pusing yang baca, bingung karena kan pendek sebetulnya, namanya cerpen 4 halaman itu pendek ya, cuman tulis 1000 kata, itu sedikit loh, cepat itu sedikit. Makanya saya bilang sejam aja nggak sampai, setengah jam juga kita udah bisa kalau terus itu, paling cuma nyeritain kembali sedikit 1000 kata. Kalau panjang sampai misalnya 20.000 kata, itu sampai 1 buku, nah itu panjang, pastinya ada agak susah, bisa buntu, bisa apa. Itu jadi dibikin yang mudahnya aja. Kalau mudahnya mundur, saya teringat kembali 20 tahun lalu. Nah, itu kan dia mundur dulu, dia pakai dialurin mundur, tapi terus dia majuin. Nah, paling gitu doang itu juga masih mudah. Tapi kalau yang susah kan udah mundur, maju, terus dia mundur lagi, maju, mundur. Nah, itu susah. Jadi kayak Syahrini ntar Bun. Iya, maju mundur cantik. Iya, benar. Ya, jadi ini ya, udah terbayang ya teman-teman semua ya. Semangat dong ya. Bismillah ya, kita sama-sama. Ini saya ini kira-kira dari sini jadi makin takut apa gimana? Wah, susah ya ternyata gitu. Jangan jadi makin takut ya. Jadi makin takut atau makin semangat nih? Semangat dong ya. Mbak Yuli gimana? Jadi makin takut atau makin semangat, Mbak? Halo? Apalagi rata-rata IIP, nah IIP mah mesti, karena challenge IIP kan lebih banyak.
Bener banget Bunda. Iya, Aduh, lebih makanya kemarin banyak itu, makanya aduh, alhamdulillah saya senang banget. kalau kalau cuma nulis 1000 4 halaman kata cincai itu mah ya Bu. kalau dibandingin kita nulis jurnal udah tiap hari terus mesti jadi apa terus ntar ketemu aduh itu susah tuh saya pas mulai itu wah ternyata kayak gini tapi pas saya tahu kesini IP kesini makin makin susah untuk udah duluan Susah masih Bunda, betul. saya batch 1 ya, batch 1 batch 2 saya ikutan IP-nya jadi emang awalan banget pas Awal-awal dong, enak dong bareng. saya batch 1 jadi Berarti ini belajarnya kan sering sama Ibu Septi ya Bunda. Seneng banget. sampai sekarang malah kalau yang ibu pembaru sekarang satu grup ya sama Bu Septi Masya Allah. kemarin baru dapat penghargaan Bu Septi Masya Iya Allah. di Jogja ya. Iya itu luar biasa dari 43 Indonesia ya. apa Pancasila itu ya. Iya, alhamdulillah. Beruntung banget ya yang batch 1 udah kesini ribet Bun. Tapi alhamdulillah karena teman-teman yang lain hebat-hebat saling support jadi kita semangat gitu ya. Ternyata bisa juga terlampaui gitu ya. Baik, ada pertanyaan nih Bun, satu lagi mungkin terakhir ya karena udah menjelang maghrib. Katanya format tulisannya apakah diatur dari awal atau bagaimana? Oh iya, format tulisan biasanya diatur. Jadi apa? Nanti kan biasa diinfoin tuh standar sih biasanya. Misalnya formatnya Times New Roman. Terus ininya apa? Fontnya nomornya 12, spasinya 1,5. Udah jadi biar sama. Kan kenapa kalau nggak diatur nanti ada yang 4 halaman tapi udah dempet-dempet spasi 1 tuh pas dibikin itu panjang ya kan jadi memang harus sama nanti diaturnya begitu aja jadi terus kalau misalnya kertasnya A4 itu tuh standar tuh kertas A4 Times New Roman terus 1,5 itu biar pas dia ngumpulin sama semuanya jadi standar nggak ada yang lebih sedikit nggak ada yang lebih sedikit atau lebih banyak sih itu maksimum ya namanya aja maksimum 4 halaman bisa lebih sedikit tapi nggak ada yang kepanjangan banget gitu ya nanti diinfoin ya Bu Diana ya. Baik sudah tidak ada pertanyaan lagi teman-teman atau masih ada yang mau disampaikan? Iya, sama-sama. Nanti gini aja, insya Allah nanti di grup, kita lanjut di grup nih. Jadi sebetulnya ini masih lumayan sih panjang ya kalau kita ini. Jadi pertama nanti di grup saya akan ini kan ya tentang tadi outline. Nanti bisa outline nih, outline saya suruh misalnya dalam 2 hari ini semua aku udah kumpulin outline. Jadi udah tahu apa yang mau ditulis. Seenggaknya udah nggak ada alasan ntar pas udah mepet saya belum punya ini gitu belum punya apa mau nulis apa kan karena kan sebenarnya outline-nya udah dikumpulin udah ada jadi 2 hari ini kita nulis outline nanti habis nulis outline itu udah boleh silakan sambil nulis ya karena kan tadi batasnya sampai tanggal berapa 24 ya 24 ke 25 nah 25 iya nah sambil nulis nah mungkin sambil menulis nanti sambil ini nanti habis outline mungkin saya akan ngasih tentang yang materi karena cerpen itu biasanya ada ini ya ada kalimat langsung maksudnya yang dia ada percakapannya ada ini nah misalnya cara menulisnya gimana pakai dialog kalimat-kalimat dialog nanti mungkin saya kasih tambahan materi di sana berupa tulisan aja jadi seenggaknya dapat gambaran mungkin kayak gitu nanti baru terakhir pas udah ini ada editing saya kasih materi editing biar teman-teman bisa ngedit semua bisa ngecek gitu seenggaknya ya semoga sih seminggu kita kan ini 20 hari ya berarti seenggaknya dalam minggu ini atau sampai minggu depan materinya udah selesai nanti teman-teman udah bisa ngedit nanti maksimum di tanggal 25 itu Bunda Diananya udah dapat semua gitu berharapnya sih sebelum tanggal 25 udah banyak yang masuk nanti kita udah bisa tahu kira-kira judul bukunya apa nih gitu jadi nanti kalau udah ada judul buku terus kan kebaca nih soalnya dari tulisan-tulisan
teman-teman kebaca. Nah, ketahuan tuh judulnya apa, bisa tuh udah lebih gampang. Maka kita bisa lebih cepat minta bikin desain bukunya. Jadi sambil nanti proses editor sama layout, kalau mau mulai jualan atau spill promo awal, soft promo, nah itu sudah bisa. Ada nih kan buku perdana semua, pasti semangat gitu. Kalau perdana tuh luar biasa nih semangatnya. Begitu kurang lebih ya, kebayang ya nanti ya, semoga memudahkan semuanya gitu. Dan yang hari ini saya beri materi, bukan materi, sudah hanya sharing aja biar menambah semangat teman-teman semua punya karya. Insya Allah semoga di awal 2023 nanti semua udah punya karya buku, nanti Amin ya rabbal jadi alamin. jadi batu loncatan untuk karya-karya selanjutnya. Karena besok udah satu karya, mulai itu semangat bikin karya. Nanti kalau udah mulai banyak, udah mulai males biasanya. Udah tahu. Nah, kalau udah tahu jangan berhenti ya. Tapi jangan berhenti berkarya. Misalnya udah nih antologinya udah banyak, misalnya udah punya 3 sampai 5. Nah, mulai gimana nih mau bikin buku solo misalnya, atau bikin apa, belajar lagi, cari kan banyak kelompok-kelompok menulis, banyak tuh di mana-mana banyak. Mungkin nanti belajar apa, ada puisi, ada pentigraf, ada apa tuh. Ya banyak lah pokoknya, selama kita mau belajar insya Allah akan dapat. Gitu deh. Ya mungkin itu aja ya. Saya mohon maaf ya kalau dalam pemaparannya banyak yang kurang gitu ya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bunda Latifah atas pemaparannya hari ini, begitu detail ya teman-teman, insya Allah jelas. Dan jika nanti di perjalanan ada yang kurang jelas, mungkin bisa langsung ditanyakan di grup ya. Jangan lupa untuk tugas 2 hari ini deadline, membuat outline, semangat. Dan nggak boleh molor-molor ya Bun. Kalau bisa komitmen gitu ya. Jadi karena ini adalah karya bersama, karya perdana, mudah-mudahan kita sama-sama semangat gitu ya. Amin. Kalau nggak komitmen sayang nanti jadi nggak punya karya. Yang lain punya buku, yang itu nggak ada namanya. Iya benar, memang sedih ntar ya. Baik, jazakillah khairan kasiran Bunda Latifah atas waktunya, atas kesediaannya. Barakallahu fiik dan barakallah. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya dan juga teman-teman gitu ya. Dan kami mengucapkan terima kasih dan semoga kedepannya terus berjalan lancar ya Bunda, hingga karya ini berhasil dikeluarkan gitu ya, satu buah buku karya antologi perdana kami. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita tutup hari ini, majelis ilmu hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Nanti info-info selanjutnya seperti teknis dan lain-lain akan saya sampaikan di grup ya. Bunda Latifah, terima kasih banyak udah ngerekam. Seperti biasa, saya punya kebiasaan pikun, pencet ngerekam, dan alhamdulillah sudah Bunda backup. Makasih banyak ya Bun. Ya sama-sama. Cuma kita belum foto ya. Yaudah nggak usah. Iya benar. Tuh kan saya lupa juga. Baik, dibuka dulu kameranya, kita foto sama-sama ya teman-teman. Ya, Bunda sudah. pakai laptop? Yang pakai laptop boleh? Saya pakai laptop. Alhamdulillah ya. Saya iniin ya. Oke, semuanya. Ini ada yang masih ditunggu ya. Yang bawah masih tutup, nggak apa-apa ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Sudah. Sudah ya, Bun?
belum kelihatan ya, sebentar. Sebentar dulu, satu. Ulang ya, satu. Ulang ayo. Ya sudah, terima kasih banyak. Maaf lahir batin ya. Ya, sama-sama Bunda, terima kasih banyak. Langsung live ya. Ya, Nanti Assalamualaikum dilanjutin di warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih ya